Dunia ini punya hampir 200 negara, dan masing-masing punya keunikan ekstremnya sendiri. Ada negara yang terlalu kaya sampai warganya hampir tidak merasa krisis. Ada negara yang terlalu panas sampai aktivitas siang hari nyaris mustahil. Dan ada juga negara yang penduduknya begitu sedikit sampai terasa kosong. Di video ini, kita tidak akan membandingkan siapa yang paling hebat atau paling buruk. Kita hanya akan berjalan keliling dunia, melihat 50 macam negara dengan gelar satu persatu, dengan cerita dan fakta di baliknya. Negara dengan harapan hidup tertinggi. Jepang 84,6 tahun. Jepang konsisten berada di peringkat atas harapan hidup dunia. Pola makan sehat, sistem kesehatan kuat, dan budaya hidup disiplin membuat masyarakatnya berumur panjang. Lansia di Jepang tetap aktif dan mandiri hingga usia lanjut. Swiss, 84,0 tahun. Swiss memiliki layanan kesehatan berkualitas tinggi dan lingkungan yang bersih. Gaya hidup seimbang antara kerja dan istirahat ikut mendongkrak usia harapan hidup warganya. Singapura, 83,7 tahun. Singapura unggul dalam layanan medis modern dan pencegahan penyakit. Kota yang tertata rapi dan keamanan tinggi mendukung kualitas hidup masyarakat. Negara dengan pendidikan terbaik. Finlandia dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Tingkat melek hurufnya mencapai 99,9%, artinya hampir seluruh penduduknya bisa membaca dan menulis dengan sangat baik. Pendidikan di Finlandia gratis dari usia dini hingga universitas, bahkan tanpa tekanan ujian berat. Anak-anak diajarkan berpikir kritis, bukan sekadar menghafal. Inilah alasan mengapa negara kecil dengan populasi sekitar 5,6 juta jiwa ini mampu melahirkan masyarakat yang sangat teredukasi dan produktif. Norwegia memiliki tingkat melek huruf sekitar 99,8%. Pemerintahnya sangat serius dalam pemerataan pendidikan, termasuk di wilayah terpencil dan bersalju. Dengan populasi sekitar 5,5 juta orang, Norwegia memastikan setiap warga punya akses ke buku, internet, dan sekolah berkualitas. Bahkan perpustakaan umum di sini bukan sekadar tempat baca, tapi pusat komunitas dan diskusi warga. Jepang mencatat tingkat melek huruf sekitar 99%, dengan populasi besar mencapai 125 juta jiwa. Yang menarik, tingkat literasi tinggi ini sudah terbentuk sejak usia dini melalui budaya membaca yang sangat kuat. Buku, manga edukatif, dan media cetak menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Disiplin dan budaya belajar membuat Jepang konsisten menjadi salah satu negara dengan SDM paling unggul di dunia. Negara jam kerja terpanjang. Meksiko menjadi negara dengan jam kerja rata-rata tertinggi di dunia, sekitar 2.128 jam per tahun. Meskipun bekerja sangat lama, produktivitas belum tentu sebanding karena banyak pekerja berada di sektor informal. Korea Selatan memiliki jam kerja tinggi, sekitar 1.915 jam per tahun. Budaya kerja keras sangat melekat, meskipun kini pemerintah mulai membatasi jam kerja demi kesehatan mental. Costa Rica mencatat jam kerja sekitar 2.073 jam per tahun. Namun uniknya negara ini juga dikenal sebagai salah satu negara paling bahagia. Populasinya sekitar 5,2 juta orang, dengan filosofi hidup, pura vida, alias hidup santai tapi tetap produktif. Negara jam kerja terpendek. Jerman memiliki rata-rata jam kerja sekitar 1,340 sampai 1,360 jam per tahun, menjadikannya salah satu yang terpendek di dunia. Negara ini terkenal dengan disiplin tinggi, namun juga sangat menghargai waktu istirahat dan kehidupan pribadi. Jam kerja yang lebih singkat diimbangi dengan sistem kerja terstruktur, teknologi industri maju, serta budaya kerja yang menghargai ketepatan waktu. Di Jerman, lembur bukan simbol kerja keras, melainkan tanda perencanaan kerja yang kurang baik. Denmark mencatat rata-rata jam kerja sekitar 1,380 sampai 1,400 jam per tahun. Negara ini menerapkan konsep work-life balance yang sangat kuat,
di mana pekerja diharapkan tetap produktif tanpa harus mengorbankan kesehatan mental dan waktu keluarga. Jam kerja yang singkat didukung oleh sistem kesejahteraan sosial, cuti panjang, serta fleksibilitas kerja. Meski bekerja lebih sedikit jam, Denmark secara konsisten masuk daftar negara dengan tingkat kebahagiaan tertinggi di dunia. Belanda dikenal sebagai salah satu negara dengan jam kerja terpendek di dunia, dengan rata-rata sekitar 1,430 sampai 1,450 jam kerja per tahun per pekerja. Angka ini jauh lebih rendah dibanding banyak negara maju lainnya. Salah satu alasan utamanya adalah budaya kerja fleksibel dan tingginya angka pekerja part-time, terutama di kalangan perempuan dan orang tua. Di Belanda, bekerja lebih sedikit jam tidak dianggap malas, justru dipandang sebagai cara menjaga keseimbangan hidup. Meskipun jam kerja singkat, produktivitas tetap tinggi karena fokus pada efisiensi, bukan durasi kerja. Negara internet tercepat. Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan internet tercepat dan paling stabil di dunia. Kecepatan internet fixed broadband di negara ini rata-rata menembus 250 sampai 300 megabit per detik. Singapura membangun infrastruktur fiber optik hampir ke seluruh rumah dan gedung sejak dini. Internet bukan sekadar fasilitas tambahan, tapi sudah menjadi tulang punggung ekonomi, pendidikan, hingga layanan publik. Mulai dari kerja jarak jauh, transaksi digital, sampai smart city, semuanya bergantung pada koneksi super cepat dan latensi rendah. Hong Kong secara konsisten berada di jajaran teratas internet tercepat dunia, dengan kecepatan rata-rata 230 sampai 280 megabit per detik. Karena wilayahnya relatif kecil dan urban, pemasangan fiber optik bisa dilakukan secara masif dan merata. Internet cepat di Hong Kong mendukung industri keuangan, perdagangan internasional, dan gaya hidup digital yang sangat aktif, di mana hampir semua aktivitas dilakukan secara online. Swiss juga masuk daftar negara dengan internet tercepat, dengan kecepatan rata-rata 200 sampai 240 megabit per detik. Terkenal dengan standar kualitas tinggi di segala sektor, termasuk teknologi dan telekomunikasi. Pemerintah Swiss berinvestasi besar pada jaringan fiber dan 5G, bahkan hingga ke wilayah pegunungan. Hasilnya, meskipun kondisi geografisnya menantang, koneksi internet tetap stabil, cepat, dan sangat andal. Negara penduduk terbanyak. India saat ini resmi menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Total penduduknya mencapai sekitar 1,43 miliar jiwa, melampaui China yang selama puluhan tahun berada di posisi pertama. Pertumbuhan penduduk India didorong oleh angka kelahiran yang relatif tinggi serta dominasi penduduk usia muda. Bonus demografi ini menjadi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, namun juga tantangan dalam penyediaan lapangan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan. China berada di posisi kedua dengan jumlah penduduk sekitar 1,41 miliar jiwa. Meskipun masih sangat besar, pertumbuhan penduduk China mengalami perlambatan signifikan akibat kebijakan satu anak di masa lalu dan menurunnya angka kelahiran. Saat ini, China menghadapi tantangan populasi menua, yang berdampak pada tenaga kerja dan sistem jaminan sosial. Namun, jumlah penduduk yang besar tetap menjadi kekuatan utama dalam sektor industri dan ekonomi domestik. Amerika Serikat menempati posisi ketiga dengan jumlah penduduk sekitar 335 juta jiwa. Berbeda dengan India dan China, pertumbuhan penduduk AS banyak dipengaruhi oleh imigrasi. Keberagaman etnis dan budaya menjadi ciri khas utama negara ini. Populasi besar dengan daya beli tinggi membuat Amerika Serikat menjadi salah satu pasar terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Negara penduduk paling sedikit. Vatikan merupakan negara dengan jumlah penduduk paling sedikit di dunia. Total penduduknya hanya sekitar 800 sampai 900 jiwa. Sebagian besar terdiri dari rohaniwan, petugas keamanan Swiss Guard, serta staf administratif. Luas wilayah Vatikan yang hanya sekitar 0,49 km persegi membuat negara ini menjadi negara terkecil sekaligus paling jarang penduduknya secara absolut. Meskipun populasinya sangat kecil,
Vatikan memiliki pengaruh global yang sangat besar dalam bidang keagamaan dan diplomasi. Tuvalu berada di posisi kedua dengan jumlah penduduk sekitar 11.000 hingga 12.000 jiwa. Negara kepulauan kecil di Samudra Pasifik ini terdiri dari pulau-pulau rendah yang sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim. Keterbatasan lahan, sumber daya alam, dan peluang ekonomi membuat banyak warga Tuvalu bermigrasi ke negara lain, sehingga pertumbuhan penduduknya relatif lambat. Nauru menempati posisi ketiga dengan jumlah penduduk sekitar 12.000 hingga 13.000 jiwa. Negara pulau kecil ini pernah menjadi salah satu negara terkaya di dunia akibat ekspor fosfat. Namun, setelah sumber daya alamnya menipis, ekonomi Nauru mengalami penurunan tajam. Jumlah penduduk yang kecil serta wilayah yang sempit membuat Nauru sangat bergantung pada bantuan luar negeri dan kerja sama internasional. Lanjut part 4. Terima kasih sudah menonton. Bye.